silakan duduk. Iya, selamat malam, shalom saudara. Apa kabar? Wih, kalau ibadah di tempat ini saudara, semangatnya kayak ribuan orang. Amin. Ya, hari ini saya akan kenalkan sebuah pujian baru. Kemarin yang single pertamanya GSJS Worship yang akan keluar, yaitu Waktu Yang Tepat. Yang kedua, nanti Yesus Hidupku, yang ini terbaru yang ketiga saudara. Saya tulis judulnya adalah Tuhan Buka Jalan. Ya, kita baca pujian ini. Yes ya. Liriknya boleh tayangkan. Udah bicara belum? Apa kalau belum kabarin aja. Kita baru sampai aja. Sudah dengarkan lagunya? Percayalah Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Jangan takut tertawa hati, kuat dan teguhkanlah. Ku percayakan masa depanku, jalan hidupku kepada Yesus. Ku percayakan kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku. Percayalah saudara. Percayalah Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Amin. Jangan takut tertawar hatiku, kuat dan teguhkanlah. Masa depanku, jalan hidupku kepada Yesus. Percayakan kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku. Perjalanan kita sama-sama belajar pujian ini. Katakan percayalah Tuhan buka jalan. Percayalah Tuhan buka saat tiada jalan, saat tiada jalan. Jangan takut dan tawar hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Kuat dan teguhkanlah. Kuat dan teguhkanlah. Ku percayakan masa depanku. Masa depanku, jalan hidupku kepada Yesus. Kepada Yesus ku percayakan. Percayakan kehadiranmu. Kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku. Mari katakan, ku percayakan masa depanku, jalan hidupku kepada Yesus. Ku percayakan kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku. Coba Tuhan satu kata, ku percayakan, amin. Masa depanku, jalan hidupku kepada Yesus. Ku percayakan kehadiranmu lebih besar dari pergumulanku. Sekali lagi
belajar tentang respon yang benar. Katakan respon yang benar. Katakan respon yang benar. Saudara, satu kali di kota Palu, katakan Palu. Palu di mana? Situasi mana? Tengah, saudara. Ada seorang anak Tuhan, seorang bapak, dia kerja di sebuah perusahaan. Ya, dia kerja sekitar 10 tahun. Anak Tuhan, orang gereja, punya istri dan 2 orang anak. Lalu bapak ini dipanggil, anak Tuhan ini dipanggil sama direktur tempat di mana dia bekerja. Lalu direktur bertanya, "Bapak udah kerja berapa lama?" "Udah 10 tahun, Pak." "Bapak mau naik gaji nggak?" "Mau." "Mau bawa istri dan anak keluar negeri nggak?" "Mau, Pak." "Beneran?" "Bener." "Oke. Bapak bisa dapatkan semuanya ini kalau Bapak pindah ke agama saya." Ngerti agama ini ya? Seberang. Siapa yang datang suami istri di sini? Angkat tangan. Pak istri di belakang misalnya. Nah, ibu, bapak ini, bapak istri mana? Ini, kalau saya salah. Soalnya kan social distancing, Pak. Ya. Kok siapa namanya, Pak? Hari. Istri namanya Bu Hari ya. Iya. Sekiranya nama istrinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Kok Hari dapat promosi kok nggak? Mau. Suruh pindah agama mau nggak? Nggak, aduh nggak salah pilih suami ya Bu ya. Nah, langsung jawab kan enggak ya? Bapak ini tidak menjawab seperti Pak Har, saudara. Bapak ini ngomong gini, "Aduh Pak, kenapa harus pindah agama sih Pak? Kalau gitu saya mau pulang dulu, ketemu sama istri saya." Buat saya, keputusan hari itu dia sudah merespon salah, betul nggak? Itu udah tahu jawabannya saudara. Dia pulang, ketemu sama istrinya. "Mama, Papa bawa berita sukacita." Tapi muka bapaknya bingung saudara. Lalu istri bertanya, "Berita apa, Pak?" "Papa katanya mau dapat promosi, gaji naik 2 kali lipat, Pak." "Waduh, puji Tuhan, Pak. Apalagi, Pak? Papa akan bawa anak-anak sama mama keluar negeri." "Wah, haleluya, Pak." Nanti saya perempuan yang kalau kata berkat suaranya falsat itu. "Tapi kenapa mukamu mendung?" Kita bisa dapatkan semuanya ini kalau kita pindah agama. Ibu, kalau suami ngomong gitu apa jawaban ibu sebagai seorang istri? Pindah agama, mau nggak Bu? Enggak ya. Ibu ini antara geleng-geleng kepala nggak jelas ibu ya. Garang ajib-ajib Bu begini. Nah, saudara, istrinya ini ngaco lagi, lebih ngaco dari suaminya. Dia ngomong apa? "Papa, segala sesuatunya kita perlu tanya sama Tuhan dulu." Ngaco nih orang. Malam itu mereka menyembah Tuhan. Malam itu mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah. Waktu mereka berdoa sujud menyembah, lalu suaminya bertanya kepada istrinya, "Mama, udah ketemu jawabannya belum?" Istrinya menjawab, "Sudah, Pak." Apa jawabannya? "Tadi Roh Kudus bilang sama Mama, pindah aja ke Papa." Ngaco nih orang. Saudara, saya mau kasih tahu ya, berapa banyak hari-hari ini orang menjual imannya cuma gara-gara kebutuhan hidup, gara-gara dana BLT, cuma gara-gara tuh di Wonosobo ada sebuah gereja setengah jemaatnya pindah, cuma dikasih namanya kambing. Saya mau bilang, semua orang pasti punya masalah, betul nggak? Sampai mati juga masalah kan ada saudara. Kuncinya adalah respon yang benar. Bukankah Roma 8 ayat 20 berkata Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu melambangkan kebaikan, ya? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh bagaimana dia merespon dengan benar di tengah masalah yang dihadapi. Yuk semuanya buka Alkitabnya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya ini kalau udah ke Malang senang saudara, minta ampun beneran. Udah suasananya enak, dingin ya. Di sini lebih murah makanannya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah kamu? Belum. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tetapi semua orang yang melihat itu bersungguh-sungguh, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sama-sama saudara katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita akan belajar 2 hal, saya nggak panjang-panjang, kita bisa banyak sharing. Pertama saudara, kita akan belajar tentang respon yang benar yang Zakius lakukan. Yang pertama, waktu itu Yesus lewat di kota Yeriko. Kemanapun Yesus berjalan, pasti banyak pengikutnya, banyak followernya. Kenapa saudara? Karena tipe hamba Tuhan seperti Yesus yang melakukan banyak mujizat, banyak pengajaran, pasti banyak pengikutnya. Tapi kalau saudara perhatikan, pengikutnya nama-namanya tercatat nggak saudara? Nggak tercatat. Kenapa Zakius ini yang dikatakan orang berdosa tercatat di dalam kitab kehidupan, saudara? Ini kuncinya. Waktu waktu Yesus lewat di kota Yeriko, Zakius detik itu juga meninggalkan pekerjaannya, saudara. Bukankah dia kepala pemungut cukai, orang penting, orang kaya, kedudukan tinggi? Bukankah orang seperti ini gengsinya luar biasa? Maunya dia dicari, betul nggak saudara? Tapi dia rela meninggalkan namanya, jabatannya, statusnya, dia mencari Tuhan. Waktu dia mulai mencari Yesus, saudara, dia punya masalah. Pertama, badannya bukan kecil, bukan pendek. Ngomongnya gini, pendek, lebih kecil dari pendek. Ngomong 1-3, pendek. Hari ini kabar gembira saudara. Hari ini saudara yang merasa kecil dan pendek, ada kabar gembira. Kata orang Cina, makin pendek, makin banyak akalnya saudara. Kenapa orang pendek banyak akalnya? Karena antara otak sama dengkul dekat saudara, dia cepat geraknya. Yang setuju katakan amin. Tidak amin aja. Zakius waktu mencari Tuhan dia punya masalah, keterbatasan tubuhnya pendek. Kedua, banyak orang. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan Yesus? Badan saya pendek loh, ini banyak orang loh. Gak mungkin dia lompat juga nggak biarkan saudara. Kalau begitu banyak orang saudara. Pelajaran pertama dalam respon yang benar adalah jangan mudah menyerah saudara. Seperti Tuhan juga tidak pernah menyerah dengan saudara. Amin. Zakius tidak mudah menyerah. Apa buktinya? Dia naik ke atas pohon. Dalam hidup ini Bapak Ibu teman-teman, kalau pintu depan tertutup, cari pintu belakang. Jangan diam di situ. Tertutup juga cari samping kanan. Tertutup juga cari pintu samping kiri. Masih tertutup juga cari namanya apa saudara? Tertutup juga cari namanya gorong. Dalam hidup ini cobalah saudara jangan mudah menyerah. Kalau ada masalah udah diam di tempat. Loh, kita tuh butuh namanya berjuang saudara. Bagian kita adalah percaya dan berjuang. Bagian Tuhan akan memberkati apa yang kita perjuangkan. Saya akan sharing sedikit tentang pengalaman jangan mudah menyerah. Semoga terhibur ya. Senyum dong, jangan tegang-tegang. Pakai masker mulu sih hobinya ini. Orang kayak saya dicuek-cuek saudara. Benar Bapak Ibu jangan salah paham ya sama saya ya. Benar jangan salah paham. Saya ini bukannya jagoan enggak. Saya selama kena COVID selama COVID saya nggak pernah kena. Saya udah cetak papur tadi. Saya datang nggak pakai masker. Saya nggak tahu kenapa ya, gue bingung sampai sekarang bukan merasa jago enggak. Ngurusin 14 orang COVID, karena kemarin ipar saya hari Senin kena COVID, saya gendong dia jatuh karena asma kan, saya kerokin, saya bantuin, terus saya di PCR, sampai lubang hidung saya tambah gede ini, lalu saya ke Batam, di antigen, malamnya teman baik saya kena Omikron, 4 hari 2 hotel, sekarang keluar kita makan bareng, 2 malam makan sama dia semobil, gak kena juga. Terus katanya dengar-dengar di Surabaya teman saya yang kita ada komunitas persen musik benar. Dia sampai mikir sampai hari ini kenapa tak kena ya? Bukan nantangnya enggak. Jadi intinya saudara dari cerita ini adalah jangan khawatir lah ya. Nah saya mau sharing tentang pengalaman saya waktu saya pelayanan di Papua. Ini nanti di depan dikasih tanggal ini monitor ya. Ini kejadiannya 2002 deh, udah lama banget sekitar 20 tahun lalu saudara. Waktu itu saya seorang full timer gereja. Ya saya di sebuah gereja kecil GBI Narwastu. Saya ketua pemuda, ketua remaja, ketua sekolah minggu, ketua musik, pegang warta. Kecuali wanita, saya nggak pegang ketua wanita. Satu kali
Ada seorang pengusaha, kan biasa dalam gereja pasti ada pengusaha, betul nggak, donatur. Ngomong gini, Jason, saya ini diundang sama perusahaan besar di Papua. Wih, hebat sih om. Tapi saya disuruh khotbah. Wih, puji Tuhan om. Iya, mereka mau dengar kisah sukses saya. Wah, puji Tuhan. Tapi mereka minta saya datang dengan tim musik. Berarti saya butuh WL, pemain musik, gitar, bass, drum, dan piano. Kamu bisa nyanyi kan? Sering WL kan? Iya om. Cari teman-teman kata juga. Baik om. Nanti saya bayarin semua katanya. Ya udah. Pernah ke Papua nggak? Belum pernah om. Pernah naik pesawat nggak? Pernah om. Terakhir kapan? 5 SD. Oh, masih udah lama itu kan. Udah tenang. Saya buru-buru cari teman-teman saya dan terkumpul 5 orang. Pemain musik 4 dan saya worship leadernya. Hari hanya berangkat ke Bandara Jakarta naik Merpati Air, saya ingat masih ada Merpati. Tiba-tiba di taksi itu om yang donatur tadi yang besar itu loh. Kalau lempar anjing mati tuh anjing, saking gedenya tuh kerasnya. Jason, kamu di mana? Saya udah on the way ke bandara pak. Gini, istri saya pendarahan. Jadi saya nggak bisa ikut dengan kalian. Waduh, batal dong om. Nggak batal, tetap berangkat. Lah, yang diundang kan sampean, betul nggak? Saya ini mau ngapain, orang saya cuma follower. Istilahnya, tetap berangkat aja. Tetap diterima. Lah, nanti yang khotbah siapa? Ya kamu. Loh, ngaco. Saya tahun 2002 itu nggak seperti sekarang, saudara. Masih kemerah-merahan, saudara. Belum bisa khotbah. Ini kadang-kadang nih hamba Tuhan kalau ngomong suka ngaco nih. Saya tanya dong, saya nggak bisa khotbah om. Saya nggak tahu caranya khotbah. Enak bener ngomongnya. Minta pimpinan Roh Kudus. Akhirnya tetap berangkat. Sampai di Papua, puji Tuhan saudara, nggak mengurangi sukacita mereka. Mungkin analisa saya. Kan orang-orang Papua ya kulit-kulitnya kayak bapak ini kan, yang main gitar loh. Cuma bapak lebih hitam manis gitu ya. Yang datang itu empat orang laki-laki Chinese seperti saya, dan 1 orang perempuan. Ya, persis kayak grup F atau Meteor Garden. Persis itu. Bukan seneng kali lihat yang gemuk-gemuk putih gitu ya. Wah, malam itu KKR, puji Tuhan saudara, walaupun saya khotbah seadanya, jadi berkat, disinilah masalahnya, jadi berkat jadi masalah. Direkturnya ngomong gini sama saya. Waduh, ini Jason ini masih muda, teman-temannya pelayanannya bagus ya, jadi berkat ya. Boleh nggak nanti lusa memberkati salah satu suku? Hah? Suku pedalaman lah, suku Dani. Mau ya? Siap ya? Saya belum jawab loh, belum. Yang ditanyakan saya. Yang jawab pemain piano saudara. Siap! Kemanapun Tuhan membawa kami siapa? Ngaco nih orang. Kenapa gue yang tanya lu yang jawab gitu? Kenapa saya gak bilang siap saudara? Tahun 2002 ada salah satu kabar ya kabar. Katanya ada salah satu suku Papua pedalaman yang suka makan daging orang. Yang dimakan tuh putih-putih gemuk-gemuk. Karena dianggapnya kayak babi putih. Banget kan? Waduh, kadang ngomong saya cari alasan supaya gak berangkat. Gak bisa juga, ngelawan pengusaha. Kalah pokoknya, direktur. Lusanya kita berangkat, naik mobil hardtop, sampailah di Sungai Besar. Kita berlima, ditambah ada tour guide yang datang, yang menjadi tour leader dan penerjemahnya. Karena suku Dani tahun 2002 gak bisa bahasa Indonesia. Karena Sungai Besar, saya bingung, kok gak ada pesawat kecil ya? Saya ngomong dong sama tour guide-nya, Pak tour guide, kita naik pesawat kecil kan apa ya? Oh tidak, kata juga. Loh, naik apa pak? Naik getek kata juga. Perahu kecil. Tahu naik getek perahu kecil, ini kurang ajarnya saudara tahu pemain piano saya yang siap-siap. Langsung acting loh. Aduh perut gua sakit katanya. Gua gak bisa ikut katanya, kurang ajar saudara. Dia yang siap, kita dikorbankan berempat. Akhirnya dia pulang ke kota, saya lupa di Jayapura di mana ya. Dan akhirnya kita berangkatlah naik perahu kecil berlima. Dengan 6 orang ke-6 yang bawa perahunya. Sepanjang perjalanan, wah awalnya kita suka cita pakai gitar kan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, tiba-tiba tour guide-nya kurang berhikmat. Ngomong gini. Hebat juga ya anak-anak muda ya, penginjil-penginjil muda mau pelayanan ke pedalaman. Banyak hamba-hamba Tuhan takut lewat sungai ini katanya. Saya liatin mukanya. Maksudnya gimana ya Pak? Di sini banyak buaya Pak katanya. Aduh. Maksud saya mah gak usah diomongin.
Betul gak saudara? Berubah dong iman saya. Lagu rohani juga berubah. Pengharapanku hanya Yesus saja. Stres saudara. Tadi pegangan perahu begini saudara semuanya. Akhirnya sampailah di suku Dani. Waduh. Maaf ya kalau saya datang ke gerejanya Pak Pur kan. Yang nyambut dah tuh perempuan-perempuan, ibu-ibu pakai baju lengkap. Betul gak? Wah di sana banyak yang datang. Itu hampir semua perempuan. Gak ada yang pakai baju. Enggak, sorry dalam bahasa Inggris apa? HB, apa namanya? BH ya. BH ya yang kayak kutang-kutang terbang itu. Gak ada yang pakai. Polos. Hotpannya bukannya dari hotpan gini nih. Dari rumbai-rumbai daun kelapa kali ya. Saya ini kalau ketemu loh. Contohnya ketemu Bu Ita lah ya. Ibu Gembala gitu. Shalom Bu Ita, apa kabar? Sehat Bu? Lihatin dong mukanya. Sebagai sopan santun, betul gak? Contoh sama ibu deh. Ibu apa kabar Bu? Sopan kan ngeliatin gini. Ini gak bisa loh. Halo. Ini gak enak pemandangan di depan saudara soalnya. Lalu ada satu perempuan bawa baki. Isinya ada 6 botol minyak kali ya. Joget-jogetan begitu saudara. Gitu. Saya pikir ini orang ngapain ya. Saya tanya, Pak Turget itu apaan? Itu botol minyak. Loh, buat apa? Begini Pak Jason, kita tuh kalau di Papua, itu nyamuknya ganas-ganas. Kalau dia bermutasi tipe nyamuk baru, dan Pak Jason kena sama gigitan nyamuk baru, tipe baru, matilah kau di sini. Aduh. Terus apa hubungannya sama minyak babi? Saya bilang, itu penangkalnya. Diminum, dimakan. Oh bukan. Loh, diapain? Diolesin. Kemana? Dari ujung kepala kau sampai kaki kau itu katanya. Aduh saudara, minyak babinya tuh beda banget sama minyak babi bakmi gitu ya. Sama capcay. Rada aneh baunya itu saudara. Terpaksa daripada kita mati, bak urapan kepala harum dari kepala sampai ke kaki saudara. Diolesin. Jadi ibu-ibu bapak-bapak kalau banyak nyamuk di rumah, gak usah beli autan. Cari minyak babi. Tidak mati kau itu. Jangan-jangan saya gak pernah kena COVID sering makan minyak babi kali ya. Saya juga gak tahu nih. Nah saudara tahu? Kepaksa kita olesin, aduh ini kok baunya rada aneh, ya udahlah. Sepanjang kita berjalan di rawa-rawa ke hutan dan sampailah di pondok saudara. Di sana nggak ada hotel, nggak ada guest house. Cuman ada, kita dikasih pondok yang terbaik, nggak ada ranjang, cuman dari apa tuh namanya jerami, nggak ada bantal, ada batu. Untungnya bawa ransel bisa tidur. Hari pertama, malam pertama kita KKR, waduh, yang worship leader tadi nggak bakal pusing saudara. Di sini jemaat ngerti bahasa Indonesia, responnya kalah lu sana. Di sana nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia. Musiknya juga nggak lengkap, cuma pakai gitar. Responnya sadis lu. Saya pimpin pujian, segala puji syukur hanya bagimu. Itu jemaat satu kampung. Heboh. Yang jadi masalah di depan saya semua perempuan. Itu waktu lompat-lompat seperti melihat lonceng berdentang di mana-mana saudara. Banyak pohon anggur dan pohon mangga saudara. Itu ada ibu-ibu lagi diusun dilempar ke belakang lu. Waduh ini. Hari pertama lolos, hari kedua lolos, ketiga lolos, hari keempat kita mau pulang. Saudara waktu mau pulang itu terus terang, bukan mereka gak baik, mereka baik banget. Dikasih hospitality yang terbaik. Masalahnya cara hidupnya yang berbeda, ngerti ya? Di sana kalau kita mandi di sungai. Maaf nih kalau kita mau pup, tau pup ya? Ibu gak tau pup? Gitu ya. Gak ada WC, gak ada MCK. Harus di hutan. Bawa senter. Terus bilang kenapa bawa senter Pak Turget? Gini Pak Jason, kalau kita mau, dia ngomongnya polos banget. Kalau kita mau berak juga ya. Itu harus bawa senter. Banyak minyak, banyak hutan, banyak babi hutan. Babi hutan matanya cuma takut sama cahaya. Saudara tahu kalau kita lagi mau berjaga-jaga loh dan berdoa saudara. Jangan sampai di belakang. Gimana mau tenang hidup ini saudara. Waduh, apalagi kepala sukanya ngomong gini. Kita mau kasih makanan kehormatan. Otak saya sama nasi, ayam, air kelapa. Soalnya hampir 4 hari makanannya bukannya gak enak, gak cocok. Papeda, atau papeda. Yang kayak lem, gak ada nasi. Kedua, di sagu ya. Kedua, ikan bakarnya beda sama di sini. Kalau sini kan ikan bakarnya pakai kecap ya. Pakai bawang merah, pakai tomat. Betul gak ibu-ibu? Ada sambal terasi loh, sambal geprek itu enak. Di sana tuh enggak kayak begitu, pakai. Tapi ikannya tuh seger. Jadi manis gitu. Di sana enggak ada air kayak gini saudara. Air jentik namanya. Dari kayak embun gitulah. Waduh, dikasih makanan kehormatan, bersukacitalah hati saya ini. Lalu sebelum kita makan, mereka membuat satu lingkaran besar, satu kampung. Mereka menari-nari, kita ikut menari saudara.
itu waktu Pepsodent, Sensodyne lewat saudara semuanya. Aduh udahlah. Waktu kita nari-nari muter-muter, tiba-tiba sebagian laki-laki membakar batu. Saya pikir mau ngapain bakar batu. Sebagian orang juga kepala sukunya mengambil sebuah tombak, menari-nari. Waktu dia narik menuju sebuah gentong, diangkatlah itu gentongnya. Diangkatlah seekor babi yang sudah mati hampir 2-3 minggu lamanya. Waktu diangkat itu babinya, itu banyak ulat-ulat putih buah ngumpul saudara. Itu waktu kita nari, itu teman saya perempuan. Makanya kalau penginjilan bapak-bapak jangan bawa perempuan. Berisik beneran. Ini teman saya perempuan gini, Jason itu makanan kita atau bukan Jason? Saya bilang mana gua tahu, saya bilang. Lu tanyain dong, kata gue galak banget saudara. Pak Turget itu makanan kita atau bukan Pak? Iya Pak Jason, aduh saudara. Itu hari itu mendung saudara semuanya. Gimana makannya ini? Selesai kita menari, ternyata masaknya begini. Batu yang dibakar disusun, batu panas, daun ubi, batu panas, daun ubi, batu panas, daun ubi, babi. Ditutup batu panas semuanya. Tarian terakhir bawa berhua, stres saudara. Dan duduklah kami berlima sama Turgetnya. Di depan kami kepala suku dan teman-temannya. Di sana kebiasaan kalau kita makan, itu kepala sukunya berdiri duluan. Dia yang ngambilin makanannya, bukan kita ngambil sendiri, gak boleh. Datanglah itu sayur ubinya kuning-kuning, tepat di muka saya. Itu babi dengan congornya menghadap muka saya. Saya bilang, lu ada masalah apa? Saya bilang. Dia potong daging babinya disesuaikan dengan ukuran badan orang yang makan saudara. Makanya ojo lemu-lemu saudara, itu paling gede saya soalnya. Pas sampai itu daging, itu ulatnya belum mati. Masih pingsan, gitu aduh. Waktu disuruh makan, boro-boro makan loh. So kepasuknya gini. Tiba-tiba teman saya yang perempuan nangis. Saya bilang, lu kenapa? Gak bisa makan. Emang lu bisa makan? Sama gak bisa. Teman saya loh yang main bass badannya keker. Itu betul. Badan Ramu Hati Rinto saudara. Jason, sebelum kita makan doa dulu yuk katanya. Ayo. Doa makan penuh air mata saudara. Sampai kepala sukunya marah. Ngomong sama Turgetnya. Pak Jason. Ini kepala suku marah nanya kenapa kalian pada menangis. Saya jawab gini, bilang aja nangis bahagia lah. Udah bingung otak saya nih. Akhirnya saya juga butuh hikmat dong. Gak bisa dimakan ini. Pak Turget bilang sama kepala sukunya. Kita ini hamba Tuhan. Sebelum kita makan, kebiasaan kita berdoa. Dan menyembah Tuhan dengan waktu yang tak terbatas. Maksudnya mata mikir. Saudara tahu kunci E. Itu benar saudara. Ini beneran rasanya udah mau nyerah loh. Gak mungkin. Karena saya tanya. Kalau gak dimakan gimana Pak Turget? Dibunuh. Waduh makanan main urusan bunuh membunuh. Gak bisa. Kau kekuatan perlindungan di tempat maha tinggi, ku angkat tanganku berserah, ku nantikan Yesusku. Kau kekuatan perlindungan di tempat maha tinggi, ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus hidupku. Saya mulai tenang. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara, saya dapat hikmat. Jadi Bapak Ibu teman-teman, menurut Bapak Ibu, sebelum saya jadi hamba Tuhan seperti hari ini, pekerjaan apakah yang saya lakukan? Gak ngerti pertanyaannya.
Saya ulangi lagi ya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan seperti hari ini, pekerjaan apakah yang saya lakukan? Nah, sekarang nyanyi, sebelum nyanyi doa tiap hari itu. Nangis. Oh Yesus, ini jemaat hikmatnya luar biasa ya. Orangnya pekerjaan loh. Saya ini dulu tukang masak. Saya dulu bos catering. Makanya saya bisa masak saudara ya. Nanti ibu-ibu boleh nanya saya gimana bikin empal, bikin rendang, ayam kalasan saya bisa. Ya. Jadi saudara, dulu saya pernah dagang namanya kroket. Saya dapat ingat, Tuhan kasih ingat, bikin seperti kroket. Waduh dapat hikmat. Saya bilang sama teman-teman saya, "Hei Sunio, Nobita ikuti saya bilang gitu. Nah saudara, ubi yang udah matang, saya hancurkan dengan tangan saya. Lembek gak? Lembek. Itu babi sama belatung. Saya potong sekecil-kecilnya saudara. Makannya dicocol, gak bisa. Saya bikin kecil-kecil kayak onde-onde atau onde-onde ya. Kayak pentol ya. Jadi kecil, saya colok tengahnya, saya masukkan babi sama belatung ke sana saudara. Lalu saya di depan meja saya ada 38 onde-onde cah belatung babi saudara. Makannya bukan gini, hup, tapi hup. Saudara bayangkan 38 kali hup. Pulang-pulang sakit mah mentret saudara semuanya. Tapi saya mau bilang hari ini ya, apapun keadaan, situasi, kondisi yang kita hadapi, seberat apapun, selama kita tidak pernah menyerah, selama kita bergantung sama Tuhan, Tuhan punya ribuan cara untuk menolong hidup kita. Amin. Ngomong sama kiri kanannya, jangan mudah menyerah. Ngomong sama kiri kanannya, jangan mudah menyerah. Waktu Zakius naik ke atas pohon, Yesus melihat. Makanya mata Tuhan itu akan dilayangkan kepada orang-orang yang berjuang, saudara. Bukan yang cengeng. Yang menangis dengan berjuang, bukan hanya diam. Bukan hanya meratapi nasibnya. Bukan orang yang hanya menyalahkan orang lain. Mata Tuhan tertuju kepada Zakius. Kenapa? Dia berjuang, gak menyerah, naik ke atas pohon. Lalu Tuhan bilang apa? Zakius, kamu turun. Zakius turun. Dia berhadapan dengan Tuhan, saudara. Lalu Yesus ngomong apa? Boleh gak saya numpang di rumah kamu? Saudara bayangkan ya, contoh deh, kayak ibu ya. Bu Ita ngomong gini, ibu siapa namanya? Iya, Nevi ya. Ibu Ita ngomong gini, Bu Nevi, ibu jemaat baru di sini ya? Iya bu. Ibu udah makan belum? Belum bu. Nanti pulang makan sama saya ya bu ya. Nanti saya akan antarkan ibu pulang ke rumah. Seneng gak? Seneng. Sama kayak Zakius. Seorang yang disebut berdosa, melihat Yesus mau bertobat, seperti orang baru datang ke gereja ini, mendengarkan firman Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan, orang mau bertobat, mau kenal Tuhan, baru cinta mula-mula. Sekelilingnya ngomong apa? Menurut saudara siapa sekelilingnya? Betul, murid-muridnya. Orang Kristen yang ngakunya pengikut Tuhan, kemanapun Tuhan berjanji ikut. Maaf saudara, banyak orang yang ngaku ke gereja, tapi gampang menghakimi orang. Banyak ngomongin orang. Gak boleh. Kita sebagai orang percaya belajar memanusiakan manusia. Bukan memanusiakan manusia itu dengan barang. Apakah dia berguna buat saya? Gak bisa. Murid yang ngomong gini, ngapain Tuhan menumpang di rumah orang berdosa? Saudara bayangkan gimana sih perasaan Zakius. Dia itu orang kaya loh, orang penting loh. Dia bisa marah, bisa. Tapi dia mengambil keputusan yang kedua, saudara, ini yang hebat dalam respon yang benar. Dia mau berubah. Saudara tahu, hidup kita jangan suka dengan omongan orang. Wah, ibunya, ibu ini suaranya udah kayak halilintar, cocok jadi jemaat di sini ya. Haleluya. Saudara, hidup kita jangan suka dengan omongan orang. Saudara dengan omongan orang, saudara yang sakit hati, betul nggak? Saudara yang sakit hati, yang bikin sakit hati ketawa ketiwi, mau ngapain? Makanya firman Tuhan bilang, dengarlah semua yang benar, yang sedap didengar, yang baik. Ngapain yang nggak benar, biarin aja saudara. Jangan membalas apa yang orang lain lakukan sama kita. Ngapain? Kejahatan, jangan dibalas kejahatan. Kita diomongin, jangan ngomongin dia. Udah, ingat Pak Pur, jangan, biarin aja. Biarkan Kristus yang menang. Buat apa saudara balas kejahatan sama kejahatan? Yang menang kejahatan. Kalau ada orang ngomongin kita, kalau ada orang jahatin kita, berkati dia. Yang menang kasih Tuhan, yang menang kita saudara. Sama seperti Zakius, hebat loh. Dia gak dengerin omongan orang, bodo amat.
Dia hanya pandang Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau sampai ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang berubah siapa? Zakius. Bukan murid-muridnya, bukan orang-orang sekadar ngikut Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, kunci A. Saya berharap saudara jemaat di sini bisa dibangkitkan ya. Saya lihat ada beberapa orang yang hidupnya sedang berjuang. Hidupnya juga maaf ya, mungkin juga pas-pasan. Tapi melalui kisah hidup saya, semoga semua diberkati. Saya belum cerita udah amin duluan loh. Ini jemaat luar biasa di sini ya. Iman aminnya cepat gitu. Saudara, saya ini orang Rangkas Bitung, orang Sunda Banten. Papa saya udah kesaksian kan pertama kali sini. Papa mama susah. Saya anak pertama, saya tahu namanya hidup susah. Saya 2 SMP kenal Tuhan Yesus. Di situ Tuhan kasih talenta saya main piano, nyanyi dan bisa main piano, nyanyi dan ciptain lagu. Dengan 3 bekal inilah, akhirnya saya mulai merintis karir sebagai penyanyi rohani. Makanya saya bilang sama Bu Ita sama Pak Pur, untuk kayak Yohan dan juga Aileen, kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh aja. Jangan mikir mau terkenal, itu mau bonus dari Tuhan. Lakukan bagian terbaik, maka yang terbaik akan datang sama hidupmu. Pokoknya lakukan buat Tuhan aja. Waktunya Tuhan kapan? Gak ada yang tahu. Sama kayak saya, anak kampung, maaf saudara kalau boleh jujur ya, anak kampung loh. Bisa Tuhan berdirikan hari ini di Indonesia dengan lagu-lagu yang Tuhan berkati luar biasa. Walaupun itu bukan lagu saya sih, lagunya Tuhan gitu. Tapi Tuhan percayakan, karena saya belajar setia pada perkara kecil. 2006 tiba-tiba waktu saya merintis karir, papa saya meninggal dunia karena serangan jantung. Waktu saya di Kalang Aceh, saya pulang ke kampung saya Rangkas Bitung. Waktu saya melihat jenazah papa saya sedih saudara. Kenapa? Papa saya dari kecil di Siantar Medan hidupnya susah. Menikah dengan mama saya tinggal di Rangkas Bitung, Banten tetap susah. Meninggal pun masih susah. Meninggalkan hutang bank dari tahun 83, 30 juta gak pernah lunas. Rumah gak pernah lunas. Mobil truk buat ngampas dia bawa kayak gula segala macam gak pernah lunas. Saya cuma sedih, saya sebagai anak tertua laki-laki, 4 bersaudara laki-laki, saya anak pertama. Saya merasa kok belum bisa bahagiakan keluarga ini gitu loh. Itu kebagian seorang anak pasti seneng papa mamanya diberkati. Setelah penguburan, saya lihat mama saya jam 2 pagi nangis di pinggir kamar mandi. Cuman ciumin baju papa saya. Saya tahu loh mama saya tuh orangnya keras gitu, jarang nangis gitu. Dia Cina Toto yang istilahnya gak mungkin nangis gitu, keras orangnya. Dia nangis sambil meluk baju papa saya, bagaimana saya mau melewati hari-hari ini. Membiayai 3 orang anak yang masih sekolah, karena 3 adik saya masih sekolah gitu. Saya kan anak pertama yang udah dia jadi hamba Tuhan. Dan gue gak tahu gimana hadapi hidup ini. Saya nangis loh saudara itu. Saya mau hibur gimana, orang saya juga gak punya uang. Kalau saya punya uang, saya bisa bawa mama saya jalan-jalan ke luar negeri. Kasih dia uang buat dia shopping kayak buat dia menghibur dirinya. Tabungan saya cuma di bawah 500 ribu. Saya cuma punya lutut nih saudara. Nih punya lutut. Ingat ibu-ibu ya. Kalau kita udah gak punya apa-apa sama hidup ini. Nih Tuhan kasih lutut nih. Untuk datang sama Tuhan. Tuhan, masakah engkau tidak perhatikan hambamu yang udah berusaha dalam hidup ini melayani engkau. Bukan menghitungan Tuhan. Tidakkah engkau lihat dari saya 2 SMP kenal Tuhan sampai hari ini. Kita gak pernah seneng Tuhan. Saya bukannya curhat, tapi emang saya marah sama Tuhan. Namanya seorang anak ngomong apa adanya. Tuhan tolong perhatikan keluarga ini. Jadikan saya Yusuf buat keluarga ini. Gak apa-apa, saya akan berusaha mati-matian. Cuman Tuhan berikan hatimu buat saya. Saya akan berjuang. Mau panas terik pun, gak dibayar pun gak apa-apa. Akhirnya saya mulai tawarkan album saya ke pendeta-pendeta besar. Gereja-gereja besar. Gak ada yang mau terima tuh. Mau salahkan gereja, gak bisa. Pendeta, gak bisa. Mereka gak kenal dengan saya. Sampai akhirnya ada kejadian di Surabaya, 2007. Sebuah gereja yang sangat besar, saya gak sebutkan nama gerejanya. 6 kali ibadah, jemaat 10.000. Jason, kamu boleh nyanyi di gereja saya 6 kali ibadah. Tapi sorry ya gak ada PK, gak ada hotel. Kalau makan gampang. Nanti jual CD aja. Iya Ci. Saya datang ke Juanda loh waktu itu, Bandara Lama. Saya pinjam uang untuk tiket 2 orang dengan pemain piano. Saya bawa CD 700. Masih kotak belum amplop, berat. Over bagasi. Sampai di Juanda, yang sampai sebuah SMS di handphone berkata, maaf, pelayanan Anda kami batalkan.
Siapa yang mau tanggung jawab? Hari itu saya bisa merespon marah loh. Mau nyerah loh. Saya udah mau nyerah itu. Saya telepon mama saya di wartel. Masih ingat gak wartel Bapak Ibu? Warung telekomunikasi ya. Mam, saya harus pulang. Saya datang Sabtu, tiket pulang saya Senin. Kan Minggu pelayanan. Saya harus pulang malam ini, Mam. Tadi saya udah ke Lion Air. Tiket saya promo. Saya harus beli tiket baru. Aduh. Ya udah cari gereja lain loh. Gak ada Mas, saya gak kenal siapapun di Surabaya. Mama saya namanya jadi janda ya. Mama mana sih gak berjuang buat anak, betul gak ibu-ibu? Kepala juga jadi kaki buat dia. Dia cari pinjaman uang, dapat ditransfer ke BCA saya. Saya beli tiket baru yang mahal. Di sepanjang perjalanan di pesawat, saya cuma latihan langit ngomong gini, Tuhan, saya mau berhenti jadi hamba Tuhan aja. Saya gak mau lagi bikin lagu rohani lagi. Saya gak mau nyanyi lagi. Mending saya kembali kerja kayak dulu tukang catering. Lebih dihargai orang. Gak seperti ini saya bilang. Saya nangis tuh. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini saudara di telinga saya. Ini beneran. Anakku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa buat kamu. Dia percaya kamu jadi anak berhasil. Yang kedua, aku Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau menjadi hambaku. Tidak ada satupun yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Bagianmu adalah percaya. Ada sebuah lagu yang saya tulis saudara seperti ini. Kunci A. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saya pulang ke Jakarta, saya lupakan gereja besar. Saya lupakan hamba-hamba Tuhan. Pak Pur percaya sama saya ya, pasti sama Tuhan. Lakukan bagian, Tuhan yang bela. Gak usah takut, maju aja. Saudara, saya mulai pelayanan di komsel-komsel kecil, gereja-gereja kecil, di mana para penyanyi gak mau datang. Saya pernah ke pedalaman Kalimantan, pakai uang sendiri, nabur. Sampai di Balikpapan, di mana-mana para penyanyi diundang pakai mobil AC. Gereja juga miskin, mobil carry gak ada AC-nya. 12 jam perjalanan tanpa AC, saudara bayangin. Muka bersih datang kayak Andi Lau, 12 jam kemudian kayak sendal swallow, hitam semua, daki di mana-mana. Apakah itu membuat saya bersungut-sungut? Enggak. Makanya Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat. Sampai titik terendah dalam hidup saya tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan itu setia. Tuhan itu baik, saudara. 24 November, lagu yang saya tulis, Sentuh Hatiku, yang udah saya promosikan mati-matian 2006 melalui radio diaspora di Malang, tiba-tiba diambil oleh RCTI. Saudara bayangkan, saya ini siapa? Saya gak kenal sama Pak Haritano sama Bu Liliana. Tuhan bisa pakai orang lain loh buat berkati kita. Dipakailah Impact Music, perusahaan rekaman baru. Dipakailah Maria Sandi, penyanyi baru. Dipakailah lagu baru dari namanya Jason Irwan. Gak ada yang nyangka lagu itu jadi berkat luar biasa. 24 November pas iklannya muncul, itu pas hari ulang tahun mama saya. 2008 saya dapat kabar lagu Sentuh Hatiku meledak luar biasa. Album saya Sentuh Hatiku 2006 cuma laku 3.000, naik ke 30.000 kopi. Album Maria Sandi 154.000 kopi, saudara. Dari satu lagu Sentuh Hatiku, Tuhan gak butuh lagu yang lain, saudara. Tuhan kalau berkati seseorang, cukup sekejap, cepat beres. Cuman proses aja yang luar biasa. Tiba-tiba saya dicari perusahaan rekaman, minta izin lagu itu. Satu lagu loh, saya jual ke 111 album. Bayangkan aja. RBT-nya M3, Simpati, Friend masih ada waktu itu. Datang tanda tangan, saudara. Tabungan yang kecil ini, Tuhan gembungkan luar biasa. Dan saudara, seperti doa saya di 2006, Tuhan
mendengar. Saya jadi Yusuf buat keluarga saya. Ingat anak-anak muda ya, kalau suatu hari engkau diberkati Tuhan, jangan lupa sama orang tua. Saya hampiri mama saya bilang gini, Mam, saya udah cukup ada uang, mama mau hadiah apa? Ngomong lah. Saya rasa semua mental ibu-ibu sama, betul gak? Ngomongnya apa? Udah, uangnya buat kamu aja, katanya. Yang penting anak mama sehat, takut sama Tuhan, lain dengan baik. Udah cukup, senang. Saya bilang apa? Mah, gak usah lebay mah, minta aja, susah amat sih saya bilang. Akhirnya waktu dia minta, mungkin dia nangis mungkin karena sungkan kali ya sama anak. Ngomong apa? Ya udah, kalau lu mau mengasih mama hadiah, mama minta mobil, buset, nggak tanggung-tanggung. Tapi saudara, saya udah siapin kok emang, saya udah doa sama Tuhan. Saya bilang, mama kenapa mau minta mobil? Tahu nggak? Jawabannya tuh kayak anak kecil. Mama bosen katanya, naik toknek ya. Toknek yang biasa ada bos itu loh, kayak bis ada keneknya kan. Sama kenek boketek lagi, aduh nggak ada AC-nya. Mama gimana cari uang juga pas-pasan, kalau ada mobil AC kan enak bisa ngadem. Ya udah Ma, ini kunci mobil, itu ada Avanza terbaru di bawah, saya beli cash Ma, saya kumpulin selama pelayanan sama Tuhan. Ya, itu mama buat mama kok. Ya, itu nama mama. Ya, double blower, abisin freonnya nggak apa-apa, nanti saya ganti. Yang kedua, rumah saya tuh nggak layak tinggal Bapak Ibu. Belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Cuman itu yang bisa dibeli, bayangin beli rumah 5 juta aja nggak bisa tahun 80 berapa saya lupa. Rumah angker dibeli karena nggak bisa numpang terus. Saya bilang, Mam, saya udah beliin ada rumah di pinggir jalan 500 meter lebih. Saya udah bangun tanpa sepengetahuan Mama. Itu rumah buat Mama ya. Saya kasih dia juga 2 buah ruko, saudara. Kenapa saya kasih hadiah ini? Saya cuma mikir gini, kalau saya meninggal dalam tugas melayani, minimal Mama sudah punya pegangan. Karena saya tahu, sepanjang hidupnya gak pernah punya uang, saudara. Ini buat Mama ya, pindah. Yang ketiga, saudara, saya peluk Mama saya sujud di kaki dia, saya minta maaf. Makanya poin kedua, saya berubah akhirnya. Mama, saya minta maaf ya Ma, waktu kecil saya sering kurang ajar sama Mama. Sering teriakin Mama gini loh, Mama belum bayar uang sekolah, malu sama teman-teman. Mama kenapa hari makan ikan asin, kapan udah tahu tempe, kapan bisa makan daging setiap hari. Saya menyesal lahir di rahimnya Mama sebagai anak orang miskin. Tidak seperti teman-teman saya, tinggal minta uang sama orang tua dikasih. Saya harus jualan es keliling Ma untuk menambah uang jajan saya Ma. Saya malu. Perkataan terakhir, Mama saya gak banyak bicara, dia cuma nunduk. Dia ngomong apa? Mama minta maaf. Malam itu dia demam, besok pagi jam 5 dia keluar hujan-hujanan bawa motor jeleknya. Bayangkan saudara, seorang ibu berjuang demi anaknya. Dia pulang jam 7 malam, bawa dari pakaian dari basah jadi kering. Muka dengan pucat, dia bawa 1 kantong plastik kecil, isinya 1 potong dada ayam, dan beberapa lembar uang ribuan. Kamu bayar uang 2 bulan sekolah ya. Yang bulan ketiga gampang, Mama cari lagi. Ini Mama bawa daging loh. Waktu Mama saya ngomong, Mama bawa daging loh. Itu mukanya bahagia loh saudara, walaupun gak banyak. Tuh dia sedih. Saya ingat dia ke belakang. Dia cuma nunduk, saya tahu dia lagi sakit. Dia potong bagi 4, dibumbuin, digoreng loh. Dia siapkan 5 piring nasi. Tapi cuma ada 4 daging. Dia taruh dia 4 piringnya, dikasih ke 4 anak laki-lakinya. Saya lihat dia bahagia di ujung sana dengan kursi kecilnya, makan nasi dengan garam. Makanya saya gak pernah ulangi kata-kata yang sia-sia. Hadiah ketiga, saya kasih di tabungan deposito. Ini buat Mama ya. Mama beli sepatu baru gimana? Ya kasihan. Sepanjang hidup Mama cuma mikirin kita loh anak-anak. Mau beli sepatu baru, Mama ngalah dengan sepatu sekolah. Mau beli baju, kalah sama seragam anak. Biarkan 3 adik saya, itu jadi urusan saya. Saudara, saya bukan ngomong tentang apa yang saya punya. Saya mau bicara tentang apa yang sudah Tuhan perbuat. Kalau Tuhan sanggup mengubah yang bernama Zakheus, Tuhan sanggup menolong orang yang disebut berdosa ini saudara, yang punya masa lalu kelam. Tuhan angkat luar biasa hari ini. Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita saudara hari ini. Siapapun kau hari ini,
engkau berharga di mata Tuhan. Siapapun kau hari ini, engkau adalah kepunyaannya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menghakimi hidupmu. Kenapa? Engkau berharga, engkau berhak bahagia, engkau menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita semua bangkit diri saudara.